Hello YouTube, Ali Satrio Tomo di sini. Kali ini gue akan memberikan 3 tips untuk memilih knalpot racing atau aftermarket yang tepat untuk motor kalian. Wih lah, mau racing di mana sih? Gajulan amat. Gue akan disclaimer dulu, sebelumnya gue bukanlah ahli atau pakar knalpot, tapi gue cukup memiliki pengalaman yang bisa gue bagikan untuk kalian. Semoga tips ini berguna untuk kalian. Oke, langsung saja ke tips berikut ini. Tips yang pertama yaitu tentukan budget atau anggaran yang kalian miliki. Budget yang kalian miliki ini juga harus menyesuaikan terhadap motor yang kalian punya. Contohnya, knalpot untuk motor 250cc 2 silinder akan lebih mahal tentunya dibandingkan knalpot untuk motor 250cc dengan 1 silinder atau 150cc 1 silinder dan seterusnya. Kenapa? Karena semakin jumlah silinder itu banyak, semakin pipa yang dibutuhkan makin banyak. Jadi ongkos produksinya pun juga bakal makin meningkat. Jadi kalian harus menentukan budget ini disesuaikan dengan motor kalian juga. Tips nomor 2, tentukan bagaimana suara yang ingin kalian dapatkan ketika mengganti knalpot. Di luar sana banyak berbagai macam knalpot yang beredar di pasaran. Jenis-jenis knalpot yang gue tahu yaitu yang pertama ada knalpot dengan tipe underbelly, seperti ini misalnya. Knalpot dengan underbelly memiliki header yang pendek dan silencer itu biasanya cenderung medium sampai long. Dengan penggunaan knalpot underbelly ini, kalian akan mendapatkan torsi yang melimpah, akselerasi yang lebih enak. Tetapi tenaganya ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap top speed atau power. Tapi yang harus kalian perhatikan dari knalpot ini adalah suaranya, karena suara dihasilkan dari knalpot underbelly cenderung lebih berisik. Knalpot tipe kedua yaitu 3/4. Knalpot 3/4 ini contohnya seperti Xil yang gue punya, seperti ini. Knalpot dengan jenis ini cenderung memiliki tenaga yang maksimal di RPM menengah. Suaranya tentu tidak akan seberisik dengan knalpot underbelly. Cocok untuk kalian yang suka main di RPM sekitar 5.000 atau 6.000. Knalpot jenis terakhir adalah knalpot dengan header long. Dan knalpot dengan header long ini biasanya ada 2 tipe silencer short dan silencer long. Untuk header long dengan silencer short ini biasanya memiliki suara yang cukup berisik juga. Tapi untuk yang header long dengan silencer long pula itu cenderung suaranya lebih kalem. Dan untuk yang silencer long ini tentu tenaganya lebih meningkat di putaran atas atau RPM atas. Cocok untuk kalian yang ingin suaranya lebih ngebass adem. Tips yang terakhir atau tips ketiga yaitu jika kalian ingin membeli knalpot racing, maka sesuaikan merek yang ingin kalian beli dengan budget yang kalian punya. Contoh misalnya, untuk knalpot yang MR25 dan MT25, knalpot lokal dengan kualitas terbaik misalnya R9 atau ProSpeed, itu dibutuhkan dana sekitar 2,5 juta ke atas. Tapi kalau misalnya kalian ingin knalpot impor seperti misalnya Akrapovic, Xil atau Scorpion dan seterusnya, budget yang dibutuhkan mungkin bakal berada di atas 5 juta rupiah. Kenapa? Karena tentu knalpot impor butuh, biasanya risetnya itu lebih kompleks, butuh biaya impor juga ke sini, kena pajak juga. Sesuaikan budget dengan merek yang ingin kalian beli. Tapi kalau misalnya budget kalian mepet, kalian bisa menggunakan produk ori, jangan gunakan produk KW. Bisa gunakan produk ori anak bangsa yang notabene udah teruji juga banyak kok. Misalnya kayak WRX, Rockvan, Unknown dan lain-lain. Gue kurang begitu hafal ya, maaf. Atau jika kalian tetap ingin menggunakan knalpot yang branded atau bermerek, kalian bisa gunakan atau kalian bisa cari knalpot second hand atau knalpot bekas. Tentunya kalian harus lebih berhati-hati lagi, lebih jeli lagi menanyakan terhadap pemakai sebelumnya bagaimana kondisi knalpot tersebut, apakah masih layak digunakan atau tidak. Oke, itu aja 3 tips untuk memilih knalpot yang tepat versi gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Silakan like dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini agar gue semangat membuat konten-konten mengenai tips yang lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih, ciao.